Banyak pemain top yang masih terus dipanggil timnasnya walaupun sudah terbilang uzur. Akan tetapi nggak sedikit yang pensiun lebih cepat walaupun mereka masih hebat. Hal ini terjadi karena berbagai alasan termasuk berseteru dengan pelatihnya sendiri. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Mesut Ozil. Untuk mengawali ulasan ini ada gelandang serang Fenerbahce yakni Mesut Ozil. Pada tahun 2018 yang lalu, Ozil sempat membuat geger publik sepak bola dunia. Pasalnya, mantan gelandang Real Madrid ini memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Jerman. Padahal saat itu Ozil masih berada di umur keemasannya yakni 30 tahun pas. Ozil merasa kecewa dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Pasalnya, DFB mengkritik Ozil yang bertemu dengan Presiden Turki yakni Erdogan. DFB menuduh kalau keduanya bertemu untuk kepentingan politik. Akan tetapi Ozil membantahnya. Ozil yang sudah terlanjur kecewa dan merasa difitnah langsung mengumumkan pensiun dari skuad Panzer. Ozil debut di timnas Jerman pada tahun 2009. Saat itu usianya masih cukup muda yakni 20 tahun. Sampai gantung sepatu, Ozil sudah meraih 92 caps dengan torehan 23 gol dan 40 assist. Nggak cuman itu, Ozil juga membawa timnas Jerman menjuarai Piala Dunia tahun 2014 di Brazil. Di partai finalnya, Jerman mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Ozil membela timnas Jerman untuk terakhir kalinya pada Piala Dunia 2018. Saat itu, mereka tersingkir di babak grup F setelah dikalahkan Korea Selatan dengan skor 0-2. Toni Kroos. Berikutnya masih dari bintang timnas Jerman yakni Toni Kroos. Pada bulan Juli tahun lalu pemain Real Madrid ini memutuskan untuk pensiun dari timnas Jerman. Toni Kroos pensiun setelah skuad Panzer tersingkir di babak 16 besar Piala Euro yang lalu. Saat itu timnas Jerman takluk atas Inggris dengan 2 gol tanpa balas. Artinya Piala Euro kemarin jadi penampilan terakhir Kroos di timnas Jerman. Selain itu, Kroos juga nggak bakal tampil di Piala Dunia Qatar nanti. Kroos membeberkan alasan pensiun lebih cepat karena ingin fokus membela Real Madrid saja. Kroos mengatakan kalau masa depannya di Real Madrid lebih penting daripada di timnas Jerman. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Toni Kroos memang masih jadi andalan di lini tengah Los Blancos. Di musim ini, Kroos hampir nggak pernah absen membela skuad El Real. Sementara itu, sepanjang karirnya di timnas Jerman, Kroos sudah meraih 106 caps dengan torehan 17 gol dan 19 assist. Pencapaian terbaik Kroos juga terjadi pada Piala Dunia 2014. Pada laga final menghadapi Argentina, Kroos tampil sebagai trio lini serang bersama Miroslav Klose dan Mesut Ozil. Gerard Pique. Selanjutnya ada mantan bek tengah timnas Spanyol yakni Gerard Pique. Pada tahun 2018 yang lalu pemain Barcelona ini memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Spanyol. Pique pensiun setelah timnas Spanyol gagal lolos ke perempat final Piala Dunia 2018. Di babak 16 besar skuad La Furia Roja takluk atas tuan rumah Rusia lewat drama adu penalti. Pique membeberkan alasan kenapa dirinya pensiun dari timnas Spanyol. Pique bilang kalau dirinya punya hubungan yang buruk dengan supporter skuad La Furia Roja. Pasalnya, para supporter kerap mengkritik penampilan Pique di atas lapangan. Walaupun sudah pensiun di timnas Spanyol pada tahun 2019, Pique sempat membela timnas Catalunya. Saat itu, Pique bermain pada laga uji coba menghadapi Venezuela dan menang dengan skor 2-1. Sebagai informasi, Pique sudah meraih 10 caps bersama timnas Catalunya. Catalunya sendiri merupakan wilayah semi-otonom di timur laut dari Spanyol. Pada tahun 2017, Catalunya sempat melakukan referendum untuk merdeka dari Spanyol. Akan tetapi, pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut adalah sesuatu yang ilegal. Samir Nasri. Berikutnya ada mantan gelandang Manchester City yakni Samir Nasri. Pada tahun 2014 yang lalu, Nasri memutuskan untuk pensiun dari timnas Prancis. Nasri pensiun dari skuad Le Bleu dengan umur yang masih cukup muda, yakni 27 tahun. Dalam wawancaranya, Nasri mengaku pensiun karena kecewa. Pasalnya saat itu Nasri dicoret dari skuad timnas Prancis dan gagal ikut Piala Dunia 2014 di Brazil.
Padahal tampil di Piala Dunia merupakan salah satu impian terbesar dari Nasri. Hal ini membuat hubungan Nasri dengan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memanas. Nasri merasa nggak terima karena saat itu dia merasa sedang tampil bagus-bagusnya. Di tahun tersebut Nasri bahkan menjuarai trofi Premier League bersama Manchester City. Sepanjang karirnya di timnas Prancis, Nasri memang jarang dipercaya membela skuad Le Bleu. Hal ini terbukti di mana Nasri baru meraih 41 caps dengan torehan 5 gol dan 5 assist. Hakim Ziyech. Berikutnya ada penyerang yang kini memperkuat Chelsea yakni Hakim Ziyech. Belum lama ini Ziyech memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Maroko. Keputusan Ziyech yang satu ini cukup mengejutkan publik sepak bola. Pasalnya Ziyech sedang menjalani musim terbaiknya dengan umur keemasan yakni 28 tahun. Hakim Ziyech meraih kesuksesan besar bersama klubnya Chelsea. Setelah menjuarai Liga Champions, mereka juga melengkapinya dengan memenangkan UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub. Pada Piala Dunia antar klub beberapa waktu yang lalu, Chelsea berhasil mengungguli Palmeiras dengan skor 2-1. Dua gol Chelsea saat itu dicetak oleh Romelu Lukaku dan Kai Havertz. Sementara itu, Ziyech memutuskan untuk pensiun karena punya masalah dengan pelatih Maroko Fahid Halilhodzic. Halilhodzic menuduh kalau Ziyech berpura-pura cedera saat mau dipanggil pada laga uji coba. Pemain dengan nomor punggung 22 ini sempat membantah kabar tersebut lewat Instagram pribadinya. Akan tetapi karena difitnah, Ziyech yang sudah terlanjur sakit hati memutuskan untuk pensiun saja. Ziyech menyampaikan kabar pensiunnya sebelum pertandingan final Piala Dunia antar klub. Dilansir dari Mirror, dirinya nggak akan kembali walaupun mendapatkan pemanggilan timnas. Kevin Prince Boateng. Untuk menutupi ulasan ini ada gelandang serang Hertha Berlin yakni Kevin Prince Boateng. Tahun 2011 jadi tahun terakhir bagi Prince Boateng dalam membela timnas Ghana. Pasalnya pada tahun tersebut Prince Boateng memutuskan untuk pensiun. Boateng memilih gantung sepatu di umur 24 tahun karena mementingkan kesehatannya. Seperti diketahui, pemain bernomor punggung 27 ini memang rentan mengalami cedera. Prince Boateng bahkan sempat mengalami cedera lutut selama 6 kali secara berturut-turut. Prince Boateng mencatatkan penampilan terakhirnya di timnas Ghana pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, Prince Boateng kerap jadi andalan di lini tengah Black Stars. Pada kompetisi itu, Boateng juga tampil gemilang dengan menyumbangkan 1 gol. Itulah sejumlah pemain yang pensiun dari timnasnya dalam usia muda. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.